jauh di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Selamat pagi semuanya, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online High Teens. Kita buka ibadah kita nyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Ku masuk
masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, di hari Minggu ini kami semua sudah dapat duduk dan kami sudah hadir untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya. Berkati juga hamba-Mu nanti Tuhan yang akan menyampaikan firman. Berkatilah setiap kami yang ada di rumah, agar firman yang disampaikan dapat kami terima dengan baik. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri, kita nyanyikan Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita ulang lagu ini dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan diberitakan, aku mau ngajak teman-teman nyanyiin satu lagu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Above All. Crucified, laid behind the stone. Crucified, laid behind the stone. He lived to die, rejected and alone,
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took a fall and thought of me above all. Above all kingdoms, above all thrones. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took a fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and Dipersilakan para pembawa firman. like a rose trampled on the ground. You took a fall and thought of me above all. Mari kita bersama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, di atas segala-galanya kami bersyukur kepadamu dengan anugerah-Mu Tuhan. Kau mengundang kami untuk boleh beribadah bersama. Kami anak-anak-Mu yang kiranya Engkau berikan kerinduan, kehausan akan hadirat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, dan tibalah saatnya Engkau berfirman bagi kami. Dan biarlah setiap kami dimanapun kami berada, kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk boleh bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Silakan teman-teman memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan.
Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman, kalau kita memperhatikan kehidupan kita di masa-masa pandemi ini, salah satu hal yang menarik adalah ketika kita melihat begitu banyak acara yang sepertinya menampilkan hal-hal yang baik. Saya kira ini sesuatu yang mungkin wajar, lumrah, dan ini juga bisa menjadi penghiburan buat kita di masa-masa pandemi. Apalagi mungkin banyak di antara kita di rumah saja, belajar dari rumah, begitu ya, berinteraksi terbatas sekali begitu bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman. Sehingga acara-acara televisi atau mungkin di YouTube begitu ya, yang kelihatannya baik, menyenangkan, lucu begitu ya, kadang-kadang ya gemesin sedikit, itu merupakan penghiburan demi penghiburan buat kita. Nah teman-teman, hal yang menarik kalau mungkin teman-teman lihat juga, ada banyak sekali acara yang menampilkan keluarga. Ada sebuah keluarga, ada papa, ada mama, mungkin anaknya ada yang 1, 2, atau mungkin ada yang banyak begitu ya. Nah keluarga ini ditampilkan di layar kaca, di layar TV atau di layar YouTube gitu sebagai keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia kayaknya hampir setiap waktunya, tiap hari itu bahagia sekali. Mungkin ada 1, 2 intrik, pertengkaran, entah papanya ngomel ke mamanya lah, anaknya diomelin mamanya lah, kokonya marahin adiknya atau apalah macam-macam begitu ya. Bahkan sampai kadang-kadang ada yang melibatkan asisten rumah tangga begitu. Tapi intinya adalah acara-acara ini berusaha menampilkan hal-hal yang baik dari keluarga ini terutama. Dari papanya kah, dari mamanya, dari anaknya yang mungkin lucu-lucu, menggemaskan begitu ya. Tapi teman-teman, ketika kita melihat acara-acara seperti ini, mungkin kita perlu bertanya, ketika realita hidup kita tidak 100% seperti itu, apakah yang ditampilkan ini, keluarga ini, papanya kah, mamanya, siapapun itu, apakah ini betul, real? Apakah ini hanya sekedar ditampilkan baik saja? Karena ternyata di belakang layar, mereka tidak begitu baik. Teman-teman, keluarga, persahabatan yang berusaha ditampilkan di TV, di YouTube, di masa-masa pandemi ini, adalah hal-hal yang bisa jadi betul, tapi kalau tidak, ini akan membangun sebuah mindset yang salah. Karena kita ditampilkan, kita dicekoki oleh hal-hal yang ternyata tidak real. Persahabatan yang tidak real, harmonisnya keluarga yang tidak real, kasih sayang yang tidak real. Dan mereka berusaha membuat judul atau apapun itu nama acaranya, pasti yang baik. Keluarga apa begitu ya, acara apa, yang pokoknya tagline-nya kah, judulnya bagus. Supaya kita itu bisa mendapatkan hidup yang seperti itu juga. Tapi kalau ternyata tidak, bagaimana dengan acara ini teman-teman? Bagaimana dengan hidup kita? Setiap hari mungkin kita lihat acara itu, program TV itu, YouTube itu, ternyata setiap hari pun kita melihat hidup kita berbeda dengan mereka. Ketika kita melihat TV, melihat YouTube, itu hanya sebuah realita belaka. Realita yang dibuat-buat, direkayasa, dan ternyata tidak pernah cocok sama hidup kita. A good looking family, a good looking movie, a good looking TV, apakah betul juga good looking bagi kita? Nah teman-teman, saya mengajak kita melihat pertanyaan ini, melihat hidup kita juga di masa-masa pandemi ini khususnya, dari kehidupan seorang bernama Maria. Nah teman-teman pasti sudah familiar dengan Ibu Maria ini, begitu ya. Ibu Maria ini paling terkenal biasanya di masa-masa Natal, ya. Masa-masa yang kayaknya sudah lewat ya beberapa bulan lalu, begitu. Bulan-bulan di mana harusnya kita menikmati suasana yang ceria, begitu ya. Banyak diskon, ya. Mungkin ada hujan-hujan sedikit karena Desember sudah musim hujan, begitu. Tapi Maria ini figur yang cukup populer di masa-masa Natal. Apalagi kalau di gereja mungkin ada drama ya, seorang perempuan menggendong bayi Yesus begitu ya.
lucu sekali dan wah ini ibu ini bersahaja sekali, keluarga yang kelihatannya baik. Ya. Tapi teman-teman kalau kita melihat perjalanan kehidupan Maria bersama dengan Yesus yang adalah anaknya, teman-teman itu tidak sebaik yang kita lihat di masa Natal. Apalagi saat ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah sebelum kita bersama-sama menyambut Jumat Agung dan Paskah. Teman-teman mari kita melihat sekilas apa sih yang dialami oleh Ibu Maria ini bersama dengan Yesus. Mungkin ada hal-hal yang dekat sekali antara Maria dengan Yesus. Ataupun hal-hal yang dialami ketika Yesus sedang melayani, berpergian kemana-mana. Tapi ternyata dalam sebuah momen tertentu dia berjumpa lagi dengan ibunya. Nah teman-teman, saya mengajak kita flashback, kita melihat ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah. Ketika itu Maria berjumpa dengan seorang bernama Simeon. Dan di sana Maria dikejutkan dengan sebuah kalimat yang waktu itu mungkin gak masuk akal buat dia. Simeon berkata, anak ini sesungguhnya akan ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sebuah kalimat yang saya sebagai ibu mungkin Maria gak habis pikir. Akan terjadi apa dengan anak saya? Akan terjadi apa dengan hidup saya, dengan relasi saya, dengan Yesus ini? Apalagi waktu itu dia masih bayi begitu. Masih kecil sekali. Akan terjadi apa? Lalu kemudian kita juga bisa melihat ketika Tuhan Yesus lebih dewasa lagi sedikit, lebih besar lagi sedikit. Ketika Maria, Yusuf dan juga Yesus yang masih kecil itu datang ke bait Allah untuk merayakan Paskah. Di sana tiba-tiba mereka kehilangan Yesus. Yusuf dan Maria kehilangan Yesus. Dan ketika mereka mencari-cari sebagai orang tua, mereka menemukan Tuhan Yesus sedang beradu pendapat, ngobrol begitu ya, berbicara dengan orang-orang Farisi ahli Taurat yang ada di bait Allah. Dan sebagai orang tua mereka khawatir sekali. Mereka sampai mengatakan, anakku kami mencari engkau kemana-mana. Kami khawatir. Tapi apa yang Tuhan Yesus jawab waktu itu? Ya, teman-teman pasti ingat jawaban yang kalau sekarang teman-teman hilang, ditanya orang tua, kamu kemana aja? Kalau teman-teman jawab ini, teman-teman pasti dikira anak yang kurang ajar, begitu. Mengapa engkau mencari aku? Sebuah pertanyaan yang lagi-lagi Maria ini tertusuk hatinya. Ini apa lagi? Dulu bilangnya katanya pedang akan menembus jiwaku. Sekarang perkataan anakku sendiri ini aneh. Mengapa ibu engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapa? Dan teman-teman di dalam kesempatan lain juga kalau kita ingat, waktu itu Tuhan Yesus dan ibunya Maria hadir di sebuah pernikahan di Kana. Dan waktu itu tuan rumah kehabisan anggur. Lalu Maria meminta Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu yang kita tahu itu adalah mujizat, air menjadi anggur. Namun lagi-lagi Maria menemui kalimat yang janggal kesannya. Ibu atau wanita, mau apa engkau dariku? Atau kita bisa juga tafsirkan sebenarnya begini. Hai wanita, apa urusanmu denganku tentang hal ini? Lagi-lagi kalimat yang aneh teman-teman. Dan kalau teman-teman ngomong gitu ke orang tua, mungkin ke mama ya, langsung kayaknya mama kalian itu bisa nangis begitu. Dan Tuhan Yesus menambahkan, saatku belum tiba. Di kesempatan yang lain juga ketika Tuhan Yesus sedang melayani, tiba-tiba orang-orang itu bilang, Tuhan Yesus, atau bagaimanalah waktu itu dipanggil ya, lihat ke depan, ada ibumu, ada saudara-saudaramu. Kembali Tuhan Yesus, kalau teman-teman ingat, mengeluarkan pertanyaan yang aneh. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Kesannya anak ini kacang lupa kulitnya atau bagaimana gitu. Apakah Yesus ini waktu itu lupa ibunya siapa? Apakah dia amnesia? Apakah dia ada mengidap simptom yang lain, sindrom yang lain, penyakit mental mungkin? Tapi jelas tidak. Dan Tuhan Yesus melanjutkan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Teman-teman coba bayangkan kalau mungkin ya teman-teman belum menjadi ibu begitu ya atau bapak.
Tapi bayangkan kalau teman-teman ngomong hal itu kepada orang tua kalian. Sepanjang umur hidup kalian, kalian itu sepertinya kesannya kurang ajar sekali. Dan apa yang Maria rasakan waktu itu sebagai ibu? Mari kita melihat ketika hidup Maria berinteraksi dengan anaknya, Yesus itu, dengan serentetan kalimat-kalimat seperti ini. Apa yang dia pikirkan? Dan sampailah Maria, teman-teman, di Gunung Golgota, di Bukit Golgota, dekat sekali dikatakan oleh penulis Injil Yohanes dengan salib Yesus. Teman-teman, seperti yang sudah tadi kita baca, dikatakan posisi Maria dan juga Yohanes yang dipercaya sebagai murid yang dikasih Tuhan Yesus sangat dekat dengan Tuhan Yesus yang tergantung di atas salib. Dan teman-teman, mari kita sekarang imajinasikan, bayangkan kita sedekat itu dengan Tuhan yang darahnya bercucuran, yang mengambil nafas pun susah, yang sedang dihina, diejek, bajunya sedang dibagi, jubahnya diundi. Pribadi yang seperti itu tergantung di atas salib, dipermalukan, dan kita sangat dekat dengan dia. Dan Maria sebagai seorang ibu, dia pasti ingat betul apa saja interaksi dia dengan Yesus, termasuk hal-hal yang kesannya aneh. Dan di dekat salib Yesus itu, Tuhan Yesus dengan tersengal-sengal, sulit sekali bernafas, sulit sekali berkata-kata. Dia berkata, "Ibu, inilah anakmu," sambil dia menunjuk Yohanes. Ketika dia berkata, "Ibu, inilah anakmu," dia tidak menunjuk kepada dirinya. Dia menunjuk kepada Yohanes. Dan kepada Yohanes dia berkata, "Inilah ibumu." Dengan kondisi yang sangat-sangat menderita, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Dan di saat itulah Maria, saya kira, betul-betul memahami selama ini apa yang sebenarnya anaknya kerjakan. Dan sudah mencapai klimaksnya di atas kayu salib. Dan di dalam kalimat itu khususnya teman-teman, Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa. Kasih, perhatian, sekaligus ada tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan. Baik bagi Maria dan juga bagi Yohanes waktu itu. Teman-teman, kasih, belas kasihan, tanggung jawab merupakan hal-hal yang di masa-masa seperti ini sulit sekali kita terima dan juga kita berikan. Sampai-sampai mungkin seperti yang tadi saya bilang, harus ada contoh dari keluarga yang kelihatannya baik, harmonis, penuh kasih sayang, gemes-gemes sedikit begitu, untuk melihat, oh di dunia ini masih ada kasih, di dunia ini masih ada belas kasihan, ada orang yang masih bertanggung jawab dengan keluarganya. Tapi teman-teman lihatlah, ketika Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu." Sebuah kasih dan tanggung jawab yang dia berikan dengan sebuah penampakan yang tidak good looking. Penampakan yang waktu itu, dan saya kira juga sekarang sangat-sangat mengerikan teman-teman. Di atas salib, hukuman yang paling memalukan, di sanalah tercurah kasih dan tanggung jawab. Teman-teman, apa yang bisa kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan? Teman-teman, kasih dan tanggung jawab itu merupakan bagian dari bagaimana Tuhan Yesus menyatakan penerimaannya kepada manusia berdosa di dalam keluarganya, keluarga kerajaan Allah yang dia bangun melalui pribadinya, melalui pelayanannya, melalui karyanya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kubur. Sebuah keluarga yang baru yang sekarang kita ada di dalamnya loh. Dan keluarga ini adalah keluarga yang diberikan kasih oleh Tuhan. Kasih yang sejati. Tidak ada rekayasa, tidak ada tipu-tipu. Karena dia memberikan justru di atas salib sesuatu yang mengerikan. Tapi ada kasih di sana yang dia berikan.
kasih yang sangat diperlukan oleh ibunya waktu itu. Ibunya yang betul-betul mungkin waktu itu flashback, dia ingat betul bagaimana kehidupan dia bersama dengan anaknya. Bagaimana anaknya ini seakan-akan berkata kalimat-kalimat yang aneh, tidak masuk akal. Sampai akhirnya dia tahu anaknya harus menggenapi dengan cara seperti ini. Dan bahkan di atas salib pun Tuhan Yesus masih memberikan kasih bagi ibunya. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang saat ini mungkin tidak harmonis di tengah keluarga. Kata kasih itu tidak kita temui di masa-masa seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang mungkin merasa kosong tangki hatinya, tangki kasihnya. Dan kita mencari kepada orang lain, pribadi lain, tempat yang lain. Mungkin melalui internet, melalui Instagram, kita merealisasikan diri kita yang butuh sekali dikasihi ini. Tapi saat ini teman-teman, salib Yesus berbicara bahwa kita gak perlu cari yang lain. Engkau dan aku gak perlu cari yang lain. Lihatlah salib Yesus. Dan di sana ada kasih yang sejati tercurah bagi kita. Sekalipun di dalam penderitaan yang amat sangat. Sesuatu yang sangat diperlukan di masa-masa sulit seperti sekarang. Sesuatu yang mungkin dicari-cari orang. Orang-orang yang kehilangan orang tuanya. Orang-orang yang kehilangan persahabatan. Remaja-remaja yang mungkin akan kehilangan masa depannya. Dan di atas salib, Tuhan Yesus menunjukkan masih ada kasih. Kasih yang sejati. Tidak direkayasa, tidak dibuat-buat. Ada bagi kita. Dan hal kedua teman-teman, di dalam keluarga Allah, Tuhan juga memberikan tanggung jawab. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid yang dikasihnya itu, inilah ibumu. Ada sebuah tanggung jawab yang seakan-akan diberikan, mungkin dibebankan gitu ya, kepada Yohanes untuk menjaga Maria. Dan teman-teman di dalam kehidupan kita sekarang, siapa orang yang mau diberi tanggung jawab besar? Membawa diri aja sulit. Aduh, diriku ini udah seperti beban ratusan kilo. Bagaimana aku membawa orang lain menjadi tanggung jawabku? Tapi teman-teman, mari kita melihat ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tanggung jawab yang diberikan kepada Yohanes adalah tanggung jawab yang penuh dengan berkat. Bukan sekedar membebankan. Mohon maaf ya kalau saya berimajinasi sedikit. Tolong, Nes, urusin ibu gue dong, gitu ya. Sebuah tanggung jawab yang menyatakan ada juga belas kasihan di dalamnya. Tanggung jawab untuk ayo jalani hidup bersama-sama sebagai bagian dari keluarga Allah. Nah teman-teman, mari kita bayangkan kalau saat ini teman-teman diberikan tanggung jawab seperti itu. Teman-teman jangan pikirkan jauh-jauh gitu ya. Bagaimana kalau Tuhan mempercayakan ada adik di rumah untuk kalian kasihi? Bagaimana kalau Tuhan mempercayakan di tengah kondisi keluarga yang mungkin kurang baik di masa-masa pandemi ini, Tuhan percayakan kalian tanggung jawab untuk merawat opa kalian? Bagaimana di masa-masa pandemi ini ketika berinteraksi dengan teman saja sulit dan mungkin kalian baru kehilangan sahabat, Tuhan mempercayakan seorang untuk kalian perhatikan kehidupannya. Mungkin dia butuh finansial, mungkin dia kesulitan finansial, mungkin dia kesulitan akademis, kalian butuh untuk membantu dia. Bagaimana kalau Tuhan mempercayakan tanggung jawab seperti itu kepada kita, dan apa respon kita? Teman-teman, mari kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan apa yang menjadi respon Yohanes. Menerima tanggung jawab itu sebagai berkat dari Tuhan. Kesempatan untuk aku mau menyatakan kasih Tuhan kepada orang ini, kepada papaku, kepada omaku mungkin, kepada siapapun yang Tuhan percayakan padaku. Kasih dan tanggung jawab. Inilah yang Tuhan tunjukkan di atas salib. Bagi ibunya, bagi Yohanes, dan juga bagi kita sekarang. Nah teman-teman, apa yang menjadi respon kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, alangkah indahnya kalau kita tahu bahwa di dalam keluarga Allah ini
Ada kasih, ada tanggung jawab. Dan kita boleh merespon dengan melakukannya. Kita menjadi saluran kasih Tuhan kepada mungkin teman yang sedang membutuhkan. Teman yang tidak tahu harus bagaimana hidup besok hari. Teman-teman yang mungkin masa depannya abis itu dia setelah selesai SMA dia nggak tahu mau kuliah pakai duit apa dari mana. Kasih yang harus diberikan kepada orang tua kita yang mungkin tiap hari kesal sama kita karena dia baru kehilangan pekerjaan. Tanggung jawab untuk kita boleh merawat orang-orang yang kita kasihi, sekalipun mungkin hidup kita sendiri sulit. Teman-teman, hal-hal seperti itu bertebaran Tuhan berikan bagi kita saat ini. Apa yang menjadi respon kita? Maukah kita melakukannya? Ada kasih Tuhan, ada tanggung jawab dari Tuhan. Dan kita mau melihat itu sebagai berkat. Berkat yang tercurah bukan dari hal yang baik, tapi dari hal yang tidak baik. Dari atas kayu salib tercurah berkat yang indah. Ada kasih dan tanggung jawab. Apa yang menjadi respon kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan kerapuhan kami sebagai manusia. Di tengah kondisi hidup kami masing-masing, di tengah masa-masa pandemi ini, ada begitu banyak hal yang menyulitkan hidup kami dan kami rasa kami gak sanggup lagi mengasihi. Kami rasa kami gak sanggup lagi merawat, mengurus, berbelas kasihan kepada orang lain. Kecuali diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak pernah mengingat betul kasih Tuhan yang dengan limpah tercurah dari atas kayu salib. Bukan dari sesuatu yang baik, tapi justru dari yang tidak baik itu. Ada kasih yang begitu besar, mengampuni kami, memulihkan kami. Kasih yang terulur untuk kami boleh mengulurkan tangan, mengasihi orang lain. Tuhan, tolong kami. Ketika mungkin kami bergumul untuk mengasihi saudara kami, orang tua kami, teman kami, guru kami, teman pelayanan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami boleh mengasihi dengan kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong kami untuk kami boleh melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau Tuhan mempercayakan ada orang-orang yang hidup bersama dengan kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, Tuhan, biarlah buka mata rohani kami untuk kami melihat mereka sebagai orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kami kasihi, untuk kami berjalan bersama dengan mereka. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, dan dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, Tuhan yang sangat mengasihi kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pada janji baptisan kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk. Teman-teman, saat ini mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa untuk beberapa hal, dan mari kita bersama-sama menyatukan hati dimanapun kita berada untuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan bagi kami. Ketika kami boleh hidup sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan setiap harinya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa saat ini ya Tuhan untuk setiap kami yang ada di masa studi kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami boleh bertanggung jawab di dalam setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kesempatan belajar yang Tuhan berikan. Yang mungkin banyak sekali anak-anak remaja di belahan bumi yang lain, di daerah yang lain, di pulau yang lain, mereka tidak bisa menikmati hal yang sama seperti kami. Tuhan ingatkan kami bahwa kesempatan studi pun ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami tidak menyia-nyiakannya. Tuhan, kami juga terus menyerahkan masa depan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami yang ada di masa-masa SMA, sebentar kami akan memasuki jenjang perkuliahan. Tuhan tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh menggumulkan masa depan kami, masa perkuliahan kami, atau mungkin kami yang akan langsung masuk ke dunia kerja. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Dan permohonan kami adalah berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Di dalam kami meniti masa depan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap kami yang berbagian di dalam pengurus komisi remaja ini. Kami bersyukur untuk kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk setiap orang-orang yang mendukung pelayanan ini. Hamba Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan tempatkan. Majelis-majelis yang Tuhan tempatkan. Rekan-rekan pelayanan yang Tuhan tempatkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ini semua, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kami mau terus melayani Tuhan. Terus memberikan yang terbaik, terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pelayanan ini. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan tolong kami untuk boleh menjadi saksi-saksi Injil Tuhan. Kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami yang tahu betul bahwa kisah hidup kami bukan tentang kami, tapi tentang Tuhan. Biar kami boleh membagikan akan kisah Tuhan di dalam hidup kami kepada orang-orang yang masih terhilang. Jiwa-jiwa yang sangat haus akan Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang seperti ini. Kami boleh membagikannya melalui kehidupan kami. Di dalam setiap fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami di masa-masa seperti ini. Media sosial, internet, begitu luas ladang yang Tuhan tempatkan bagi kami. Bila kami boleh menjangkau orang-orang, jiwa-jiwa, remaja-remaja yang masih terhilang melalui kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa resesi ini, kami terus berserah kepada Tuhan. Untuk program vaksinasi yang sedang dijalankan, kami rindu Tuhan ada proses yang baik, bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga terus menyerahkan untuk penanggulangan pandemi ini. Baik dari aspek ekonomi, kesehatan, sosial, politik. Kiranya Tuhan, kedaulatan-Mu nyata, pemeliharaan-Mu nyata, keadilan-Mu nyata bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan kami juga terus menyerahkan Tuhan mungkin untuk masa-masa seperti ini ada orang-orang yang kesulitan. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan kesempatan untuk sekolah. Tuhan berbelas kasihanlah atas mereka. Dan biarlah pemeliharaan-Mu cukup bagi mereka. Tuhan, dengarlah seru doa kami. Dan biarlah kami boleh mengakhiri dengan doa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami.
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa scan QR code yang ada di layar atau nomor transfer ke nomor rekeningnya. Tuh, teman-teman bisa mengumpulkan di amplop lalu diberikan ke tata usaha gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Teman-teman saya bangkit berdiri. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar persembahan ini dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, berkatilah juga setiap kami yang sudah memberi, baik pun yang belum bisa memberi pada minggu ini Tuhan. Berkatilah juga orang-orang yang akan mengelolanya agar dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah tiba di ujung ibadah kita. Kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini. Kita nyanyikan Broken Vessels. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita ulangi ini dari baitnya yang kedua. You take our failure, you take our weakness. You take our failures, you take our weakness, stored in treasure, in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was
me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Dipersilakan kepada pembawa firman. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini dengan bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah ini dengan doa dan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan, terimalah setiap kami bejana-bejana-Mu yang siap untuk diisi dengan kasih Tuhan yang begitu limpah, untuk kami bagikan kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Dan kiranya berkat-Mu Tuhan terus menaungi kami. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa kita, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, menaungi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hosiana.